Nama saya Irfan Aulia, saya adalah seorang director sekaligus founder juga untuk kantor saya, production house kecil-kecilan di Bandung, namanya Rasa Mala Film. Oke, jadi Rasa Mala Film ini adalah production house komersial yang berdiri di Bandung. Pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjain cukup variatif, dari mulai iklan digital, terus musik video, terus juga ada juga short film juga. Tapi memang rata-rata memang base-nya itu komersial gitu. Rata-rata pekerjaan yang datang ke Rasa Mala itu pekerjaan-pekerjaan yang dari mulut ke mulut sebenarnya. Dengar nama Rasa Mala itu dari siapa ke siapa, terus dari siapa ke siapa gitu. Terus ada satu hal lagi juga yang sebenarnya menjadi penentu dan pondasinya si pasarnya Rasa Mala gitu. Jadi kebetulan karena tadi saya sudah cerita waktu di kampus saya sering banget bikin video iseng, terus bikin eksperimen video lainnya, terus termasuk juga short film gitu. Nah di zaman itu YouTube itu belum sehebat sekarang gitu. Maksudnya belum ada YouTuber, belum konten-konten belum sevariatif sekarang gitu. Tapi akhirnya si konten-konten video saya ini cukup viral untuk tahun itu ya, untuk tahun itu. Dan saya juga nggak nyangka ternyata itu adalah marketingnya pertamanya Rasa Mala sebenarnya. Tantangan terbesar sebenarnya mungkin kalau saya lihat waktu itu pertama juga karena kita bikinnya di Bandung, production house itu di Bandung. Itu waktu itu cukup challenging banget sih. Waktu pertama kali juga saya mau memutuskan untuk pulang ke Bandung terus membuat Rasa Mala Film gitu. Itu pertama gitu. Kita adalah kota yang paling nanggung gitu. Kalau menurut saya, secara industri kita tuh nanggung karena industri kita ada di Jakarta untuk perfilman, untuk industri komersil iklan gitu. Itu ada di Jakarta. Bandung itu cuman durasinya mungkin cuma 2 jam dari kota Jakarta. Jadi akhirnya banyak banget juga yang secara infrastruktur kita itu dilompat kasarnya. Kayak misalkan tempat penyewaan alat itu kita nggak ada yang sampai speknya sinema gitu, dan standar penyewaan kita juga SOP-nya masih beda banget dengan vendor-vendor yang penyewaan di Jakarta. Justru vendor-vendor yang sekarang skalanya udah cukup mumpuni untuk di industrinya adanya di Jogja gitu. Di Jogja yang sebenarnya memang Bandung jadinya kelompatin gitu, dan tapi menurut saya sih wajar aja karena memang kita kotanya cuma 2 jam dari Jakarta gitu. Jadi mungkin secara industrinya mungkin agak nanggung kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan atau ada brand-brand yang mau coba bikin penyewaan atau bikin kantornya di Bandung gitu. Yang akhirnya itu jadi challenge banget untuk Rasa Mala waktu awal-awal berdiri gitu. Dan waktu itu satu-satunya cara untuk menghidupi kita sendiri ya waktu itu mau nggak mau kita harus jadi pekerjaan yang dari Jakarta gitu. Jadi waktu itu memang sampai sekarang juga sebenarnya mayoritas memang pekerjaan kita dapatnya dari perusahaan-perusahaan di Jakarta gitu. Cuman akhirnya kita juga perlu nih, kita nggak mungkin juga cuma narikin proyek-proyek dari Jakarta ke Bandung gitu. Waktu itu kita juga ngerasa kita juga harus punya sesuatu yang kita jual lebih gitu, supaya klien-klien pun juga mau gitu ngerjain proyeknya di Rasa Mala gitu yang notabene-nya ada di Bandung gitu. Mungkin salah satu yang bisa waktu itu kita coba jual adalah mungkin kalau di Bandung syutingnya bisa dapetin tempat-tempat seperti ini yang nggak ada di Jakarta. Jakarta kan terlalu urban, terlalu metropolitan banget gitu. Menurut Irfan, kaitannya sih? Salah satu kegelisahan saya waktu itu, waktu di awal-awal bikin Rasa Mala itu adalah pertanyaan saya soal kalau saya punya PH di Bandung gitu, yang kalau saya butuh pekerja lainnya kayak misalnya yang kameramennya, terus orang yang ngerjain lightingnya, itu kemana ya gitu. Karena saya sepanjang saya berkiprah dan berterjun di dunia ini gitu, di dunia film ini, rata-rata peran-peran kameramen, peran-peran gaffer, editor gitu semuanya dikerjakan gerilya sebenarnya sama teman-teman komunitas gitu. Mungkin waktu itu juga memang karena saya hidupnya di komunitas, terus saya melihat memang rata-rata semuanya dikerjakan sama ya gerilya aja, siapa yang bisa yuk kerjain, siapa yang bisa yuk kerjain, tapi tidak ada spesialisasinya gitu, spesialisnya nggak ada gitu yang di tahun awal-awal Rasa Mala gitu. Itu jadi kegelisahan saya, terus saya nyari tahu kenapa itu bisa terjadi ya gitu di Bandung gitu. Padahal sebenarnya di dalam sejarahnya itu banyak banget SDM baik dan bagus banget dan top banget lah maksudnya di Bandung itu. Dan ternyata memang kebanyakan
SDM terbaiknya Bandung ini kesedot sama industrinya di Jakarta gitu. Waktu itu jadi salah satu masalah terbesar saya juga waktu itu. Terus kalau saya bikin PH lagi, terus siapa yang mau ngerjainnya gitu ya. Nah, cuman menurut saya sih dua hal itu jadi apa ya? Jadi lingkaran setan yang akan terus menerus berputar di situ gitu. Apa antara SDM-nya dulu yang harus kita punyain atau industrinya dulu yang kita punyain. Itu yang jadi tarik menarik gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan mungkin Rasa Mala harus jadi apa ya? Jadi pematah si lingkaran itu gitu. Jadi akhirnya saya sih ngerasa dengan adanya Rasa Mala ini juga akhirnya SDM yang tadinya tidak tahu harus mencari uangnya kemana di Bandung, jadi punya salah satu rumah yang mungkin bisa dijadikan tempat mencari nafkahnya juga gitu. Dengan adanya Rasa Mala akhirnya orang-orang SDM yang potensial untuk ketarik ke Jakarta lagi, akhirnya kita bisa keep itu di Bandung gitu. Dan dengan kita terus menjalin kerjasama yang terus menerus sama teman-teman yang SDM yang ada di sekitarnya, otomatis juga jadinya SDM ini juga lama-lama juga akan tetap ada di sini, terhidupi juga. Terus lama-lama mungkin harapannya sudah akan terbangun spesialisasinya itu gitu, yang sama seperti di industrinya di Jakarta gitu. Itu sih mungkin yang saya rasa peran yang ada, peran Rasa Mala yang untuk di ekonomi kreatif di Bandung gitu. Bukan pesan sih, sebenarnya mungkin lebih ke ajakan sih. Saya ngerasa mungkin atmosfer kita kalau ngomongin industri, ngomongin apa namanya persaingan itu sudah pasti memang harus terjadi di industrinya gitu. Cuma kalau ngelihat karakter Bandung yang menurut saya anak-anaknya memang orang-orangnya cukup santai, terus memang woles gitu lah, kalem-kalem gitu, sama terus lebih someah gitu dibanding atau mungkin orang-orang yang di luar Bandung gitu. Saya rasa mungkin walaupun kita ada di industri yang profesional, walaupun kita memang harus sikut-sikutan, tapi memang Bandung juga perlu adanya kolaborasi menurut saya. Maksudnya nggak Bandung itu sendiri juga, tapi secara industri keseluruhan. Cuman kalau saya ngeliat karakter Bandung, memang saat ini yang dibutuhkan itu adalah kolaborasi. Walaupun nanti setelah kolaborasi mungkin tahapannya ada kompetisi juga, tapi setelah kompetisi harus ada kolaborasi lagi, harus. Dan menurut saya itu adalah dua hal yang memang harus ada di industrinya supaya kita itu sama-sama tumbuh, sama-sama belajar bareng, terus sama-sama membenahi apa yang harus dibenahi gitu. Dan saya rasa memang mengerjakan itu masing-masing sendiri-sendiri itu agak susah gitu untuk dikerjakan seperti itu gitu. Itu mungkin jadi ajakan saya untuk teman-teman yang memang sedang bergerak di industri yang sama seperti Rasa Mala sekarang ini gitu sih.